Halo sahabat sehat, ada nggak yang pernah datang ke dokter gigi, ingin tambal giginya yang sakit, tetapi dokter giginya tidak menyarankan ditambal pada saat itu. Jadi harus bolak-balik datang 1 kali seminggu, bahkan lebih untuk melakukan perawatan. Terkadang anjuran dari dokter gigi untuk merawat gigi tersebut membuat pasien tidak sabar karena kunjungan yang berkali-kali sehingga perawatan tidak sampai tuntas. Nah, di video kali ini akan dibahas kenapa sih untuk tambal gigi harus dilakukan hingga tuntas. Sahabat sehat, jadi gigi itu terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang pertama yang namanya enamel atau email. Email tersebut berwarna putih agak tembus pandang. Lalu di bawah email ini ada yang namanya dentin. Dentin ini yang berwarna kuning. Kemudian di dalamnya lagi ada yang namanya pulpa. Pulpa ini berisi pembuluh darah dan pembuluh syaraf. Semisal kalau lubangnya baru mencapai email atau lapisan paling luar dari gigi, biasanya gigi sudah mulai berwarna coklat atau hitam. Pada tahap ini belum ada keluhan rasa ngilu atau rasa sakit. Jadi bakterinya belum terlalu masuk jauh ke dalam. Nah, kalau pasien datang ke dokter gigi pada saat tahap baru mencapai email, maka giginya bisa langsung ditambal dalam 1 kali kunjungan pada saat itu juga. Jika lubang tersebut dibiarkan, lama-kelamaan lubang mencapai tahap yang lebih dalam lagi, yaitu mencapai lapisan dentin yang berwarna kuning. Pada tahap ini, kalau lubangnya sudah mencapai dentin, biasanya sudah merasakan rasa ngilu, dan terlebih kalau misalnya makan atau minuman yang bersuhu ekstrim panas atau dingin, itu sudah mulai merasa ngilu. Jika pasien datang pada tahap ini sudah mencapai dentin, itu perawatannya bisa 1 atau 2 kali kunjungan, tergantung dari kedalaman lubangnya dan juga besarnya. Nah, kalau dibiarkan lama-kelamaan, lubangnya akan bisa mencapai pulpa. Pulpa tersebut berisi pembuluh darah dan pembuluh syaraf. Pada tahap ini, pasien sudah merasakan nyeri spontan dan sakit berdenyut-denyut. Kebanyakan kasus pasien datang ke dokter gigi sudah sampai di pulpa atau mendekati sisa selapis tipis aja. Jika datang pada tahap ini, perawatannya tidak hanya 1 kali kunjungan, tetapi datang berkali-kali untuk perawatannya. Kurang lebih sekitar 1 minggu 1 kali. Untuk kontrol ganti obat di dalam lubang. Jadi, karena bakterinya sudah jauh masuk ke dalam, tentunya beda ya perawatannya kalau misalnya bakteri yang baru sampai di email, dentin, dan di pulpa. Jadi otomatis untuk membersihkan kumannya tidak sama antara lubang yang baru sampai di email, dentin, dan pulpa juga. Makin dalam kumannya masuk, maka makin lama perawatannya. Jadi butuh waktu kunjungan berkali-kali. Perawatan pada tahap di mana kerusakan dari gigi sudah mencapai pulpa itu dikenal dengan perawatan saluran akar atau perawatan syaraf gigi. Biasanya, gigi yang lubang akan dibur untuk dibersihkan jaringan yang lunak atau yang sudah busuk. Setelah itu, dimasukkan alat di dalam saluran akar untuk dibersihkan karena sudah penuh dengan bakteri. Lalu dimasukkan obat dengan menggunakan kapas yang diletakkan di dalam lubangnya. Dan terakhir ditambal sementara. Jadi nanti 5-7 hari itu biasanya disarankan untuk balik lagi dan diganti obatnya sampai bersih hingga tidak ada keluhan. Jika sudah selesai perawatan salurannya, dirasa sudah bersih giginya sampai ke bawah saluran akar, baru bisa ditambal permanen. Jika pada lubang yang sudah mencapai pulpa ini dibiarkan, maka bakteri akan masuk hingga ke ujung saluran akar. Sehingga akan terjadi infeksi pada ujung saluran akar, yang dapat disebut dengan abses gigi. Pada abses gigi ini biasanya berisi nanah hasil produksi dari bakteri tersebut. Jika tidak segera dirawat, maka nanah ini dapat menjalar ke bagian lainnya, sehingga bisa menimbulkan bengkak pada pipi, leher, dan disertai nyeri hebat, serta kesulitan membuka mulut, bahkan kesulitan bernafas. Pada tahap ini juga, biasanya perawatannya juga tidak dapat 1 kali kunjungan. Jadi, yang pertama, harus dikasih obat antibiotik. Selanjutnya, jika sudah mereda,
maka dapat dipertimbangkan apakah gigi penyebabnya akan dicabut atau dilakukan perawatan saluran akar. Terkadang, perawatan saluran akar membutuhkan kesabaran pasien, karena kunjungannya yang berkali-kali. Pada umumnya, pasien terkadang tidak melanjutkan perawatan jika dirasa sudah tidak ada keluhan, padahal di dalam gigi tersebut belum 100% bersih, sehingga bisa terjadi infeksi yang berlanjut yang dapat menimbulkan bengkak yang berulang dan munculnya kembali rasa nyeri, sehingga gigi tidak nyaman saat dibuat makan. Maka dari itu, pentingnya kita selalu kontrol ke dokter gigi, meskipun gigi Anda tidak sakit. Kontrol tersebut dilakukan setiap 6 bulan sekali, agar dapat mendeteksi gigi berlubang sejak dini sehingga gigi kita sehat dan terhindar dari penyakit gigi dan mulut. Demikian sahabat sehat, untuk informasi tentang pentingnya merawat gigi secara tuntas. Semoga sehat selalu, terima kasih.